Wabarakatuh. Saya Ifadah Nurani akan menjelaskan tentang parenting menjadi sahabat terbaik untuk anak generasi Z. Di sini ada nggak orang tua atau anak-anak generasi Z? Ada nggak? Siapa? Yang SMP, SMP, SMA. Oh, itu Z. Iya. Kita generasi apa? Milenial, kalau nggak salah. Ya, milenial. Iya. Berarti kita generasi A. Sebenarnya udah Z nih. Ini. Milenial ya. Benar nih. Oke. Definisi generasi Z. Anak-anak yang lahir di antara tahun 97 hingga 2012. Karakteristik generasi Z yang pertama yaitu digital native. Mereka tumbuh dalam era internet dan teknologi, akrab dengan perangkat smartphone, tablet, dan anak. Karakteristik generasi Z yang pertama digital native. Mereka tumbuh dalam era internet dan teknologi digital. Yang kedua, akrab dengan perangkat smartphone, handphone, tablet, dan komputer sejak usia dini. Ada nggak anak-anak yang di sini yang suka main handphone di rumah, suka tiktokan? Banyak ya? Banyak. Anak saya. Dari ibunya. Banyak yang lain. Dari ibunya ikutan di belakang jadi background gitu. Oke, cara beradaptasinya karena terbiasa dengan perubahan teknologi, mereka mudah belajar dengan hal-hal baru. Betul kan, ibu-ibu? Betul. Seperti di TikTok, Instagram ya. Terus Terbawa tren. iya terbawa tren. Berorientasi global. Paparan media sosial dan internet membuat mereka memiliki wawasan yang luas tentang budaya, isu global dan keragaman. Benar gak ibu? Kalau misalnya media sosial itu pengaruh banget sih buat generasi Z, buat generasi kita semua. Bener ya? Bener. Oke. Pengaruh era terhadap generasi Z. Teknologi dan media sosial. Generasi ini adalah pengguna aktif media sosial seperti Instagram, TikTok, Snapchat, dan YouTube. Ibu-ibu punya Instagram nggak? Nggak? Gak bisa? Nggak bisa? Wah, ini sekali ya? Iya loh, milenial. Gak masuk ke sini. Milenial banget. Iya, milenial banget ya? Tua banget. Iya udah tua emang. Ini milenial. Ada yang punya TikTok nggak? Ayo, siapa yang sering TikTok kan? Ayo, tahuan ya, ayo anak-anak juga nih. Ayo, siapa yang suka nonton YouTube? Ayo, kita dibatasin ya mama-mama ya yang suka nonton YouTube ya, anak-anak ya. Oke. Mereka juga rentan terhadap tekanan sosial dari dunia maya, seperti kebutuhan untuk terlihat sempurna. Pendidikan dan karir. Pendidikan mereka banyak dipengaruhi oleh akses internet, e-learning, dan metode belajar yang inovatif. Dunia kerja, mereka cenderung mencari fleksibilitas bermakna dan lingkungan yang inklusif. Kesehatan mental, lebih terbuka membahas kesehatan mental, tapi juga lebih rentan terhadap stres, kecemasan karena tekanan sosial media. Bener ya ibu? Kadang-kadang nih ya, ini terus isu banget sama ini. Terus itu kan mental health, terus apa namanya? Ya itu. Lanjut bener nih. Nah, perbedaan dengan generasi sebelumnya, generasi Z sama generasi milenial. Generasi milenial, iya, 9196. Ada nggak di sini generasi milenial ibu? Ada nggak? Maksud saya ya? Kayaknya hampir semua. Iya. Hampir semua generasi. Siapa ini? Ini mah Apa? bukan.
Generasi Z lebih pragmatis dan realistis. Generasi milenial lebih optimis dan idealis. Generasi Z cenderung lebih mengutamakan stabilitas keuangan dibandingkan milenial yang sering mencari pengalaman hidup. Benar gak? Benar. Kadang-kadang apa namanya? Generasi Z itu mudah apa namanya sih? Mudah terpengaruh oleh itu ya. Karena namanya digital dan lain-lain ya. Generasi Z adalah generasi yang unik karena mereka hidup di persimpangan dunia analog dan digital, menjadikan mereka berwawasan luas, cepat beradaptasi dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Ini lanjut. Berarti milenial apa? Cara menjadi sahabat terbaik generasi Z. Dengarkan dengan aktif. Jadilah pendengar yang tulus tanpa menghakimi. Biarkan mereka berbicara dengan perasaan, pemikiran, dan pengalaman mereka. Tunjukkan perhatian dan kontak mata, bahasa tubuh dan terbuka, dan respon yang sesuai. Berarti kita harus menjadi sahabat terbaik generasi Z. Kalau mereka cerita jangan dipotong-potong. Nah, siapa yang sering potong cerita anak di sini? Pahami dunia digital mereka. Karena kenali aplikasi media sosial dan teknologi yang mereka gunakan, diskusikan tentang manfaat dan risiko penggunaan teknologi tanpa menghakimi. Libatkan diri dengan mengikuti perkembangan dunia digital, tetapi tetap beri mereka ruang menjadi diri sendiri. Nah, pahami dunia digital mereka seperti main game dibatasi, terus misalnya anak-anak buka YouTube ya, harus diawasi oleh orang tua ya, takutnya ada konten-konten dewasa kayak gitu ya. Iya, apa namanya? Ya. 3. Bangun kepercayaan. Jangan mudah mengkritik atau memarahi. Gunakan pendekatan diskusi untuk menyampaikan pendapat. Jaga rahasia mereka kecuali dalam situasi berpotensi membahayakan. Tunjukkan konsistensi dalam ucapan dan tindakan agar mereka merasa aman berbicara dengan Anda. Jadi, oke. Peran media sosial dalam kehidupan generasi Z. Saran sebagai sarana komunikasi. Media sosial menjadi alat utama untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, dan orang-orang lain di seluruh dunia. Aplikasi seperti Instagram, Snapchat, TikTok digunakan berbagi cerita, foto, atau video secara real time. Ada nggak sih ibu-ibu yang suka upload foto di Instagram, terus foto-foto di Snapchat yang lucu-lucu itu? Ada? Ada. Foto cantik. Iya, udah cantik diri ya. Di Snapchat. Iya, kukunya soalnya. Jadi tahu. Gak pede. Foto lu nontonnya. Platform untuk mengekspresikan diri. Media sosial memungkinkan generasi Z menunjukkan kreativitas mereka melalui konten seperti video, gambar, dan tulisan. Sini ada nggak ibu-ibu yang suka lihat di sosial media? Atau enggak yang suka terus ada nggak ibu-ibu yang suka joget-joget di TikTok atau enggak status. Mereka menggunakan platform ini untuk berbagi minat, hobi, dan pandangan hidup mereka. Ini juga cara membangun identitas online mereka. Oke. 3. Sumber informasi. Media sosial berfungsi sebagai sumber utama berita informasi generasi Z. Mereka mengakses tentang tren, isu global, dan edukasi dari platform seperti Twitter, YouTube, dan TikTok. Namun ini juga menghadirkan tantangan terkait validitas informasi dan penyebaran palsu. Ada nggak sini yang sudah
pernah kan berita-berita hoax? Nggak ada. Ada nggak ibu yang milenial biasanya? Biasanya gambar sih kalau gambar gitu yang kurang Iya, ya, kurang cari update tahu. gitu ya. Alat untuk membangun komunitas. Generasi Z menggunakan media sosial untuk bergabung dan dengan komunitas yang sesuai dengan minat mereka, seperti gaming, seni, lingkungan dan atau advokasi sosial. Mereka merasa terhubung dengan orang-orang yang memiliki pandangan serupa meskipun berbeda lokasi geografis. Juga kalau misalnya anak-anak suka main gaming ya, bahasanya luar biasa ibu ya. Kayak biar bahasanya anjay. Maaf ya. Ya kayak kemarin si Iki mati kenapa? mau bunuh. Mau aku matiin. Iya. Kasar bahasanya. Itu karena game itu. Iya. Lihat dari game. Berarti harus dibatasi game-gamenya. Ya enggak apa. Misalnya 1 minggu batasin. Tapi memang Game tuh luar biasa ya. cepet Buat anak-anak banget sekarang ya. respons ya. Iya. Lebih mudah juga sih anak-anak main game ya. Terus media untuk kesadaran dan aktivisme. Generasi Z menggunakan media sosial untuk mendukung dan mempromosikan isu-isu sosial seperti berkelanjutan lingkungan, hak asasi manusia, kesehatan mental. Kampanye sosial mulai di media sosial dan mendapat lingkungan besar dari generasi ini. Oke. Bagaimana media sosial bisa dimanfaatkan secara positif? Yang pertama, gunakan untuk belajar. Akses konten edukasi, tutorial, online atau informasi karir. 2. Membangun koneksi yang bermakna. Fokus pada interaksi dengan komunitas yang mendukung. Ketiga, kelola waktu belajar. Tetapkan batasan penggunaan media sosial untuk menjaga keseimbangan hidup. Keempat, pilah informasi. Selalu diperiksa validitas informasi sebelum membagikan informasi. Sini ada lagi ibu yang suka menyebarkan berita-berita hoax. Si L. Ayo, ketahuan, Iya, berarti ketahuan. Media sosial alat yang sangat kuat dalam generasi Z. Ketika digunakan dengan bijak, media sosial dapat menjadi sarana untuk belajar, membangun hubungan dan menciptakan dampak positif. Namun penting juga untuk menyadari tantangan yang muncul dan mengelolanya agar tetap sehat secara mental dan emosional. Nah, di sini tantangan yang dihadapi generasi Z. Yang pertama, tekanan media sosial. Perbandingan media sosial. Generasi Z tumbuh di era sosial yang penuh sorotan kehidupan orang lain, yang menimbulkan tekanan untuk tampil sempurna. Misalnya di sini, si A beli baju yang bagus, lah aku juga pengen beli baju yang bagus, iri-irian gitu. Misalnya, cyberbullying, resiko perundungan di dunia maya semakin meningkat. Nah, misalnya netizen ya, yang banyak itu ya, yang yang membuli gitu ya, padahal nggak boleh ya. Terus FOMO, rasa takut ketinggalan tren atau kegiatan orang lain sering membuat mereka merasa takut. Kesehatan mental, kecemasan dan depresi. Generasi Z cenderung lebih terbuka tentang kesehatan mental, tetapi mereka juga lebih rentan stres akibat tekanan akademis, pekerjaan, dan media sosial. Ekspektasi. Stigma terhadap kesehatan mental. Meski terbuka, stigma terhadap isu ini masih ada beberapa lingkungan. Mengatasi tantangan bersama. Membangun komunikasi yang terbuka dan jujur.
Mendengar dan mendengarkan dengan empati. Dengarkan tanpa menghakimi, tunjukkan bahwa Anda peduli terhadap perasaan mereka. Nah, di sini ibu-ibu harus mendengarkan, misalnya anak bercerita ya, mendengarkan sampai tuntas. Misalnya, aduh sayang, mama, aku apa namanya, aku habis putus dari pacar aku nih. Misalnya ya, kan anak-anak ABG suka curhat gitu kan. Nah, misalnya dengan empati, misalnya dengan empati, aduh putusnya gara-gara kenapa gitu. Jangan langsung nggak boleh pacaran. Iya, gue boleh gitu. Ntar anaknya trauma, kaget begitu. Mereka memberi dukungan emosional. Pastikan mereka tahu bahwa Anda tempat yang aman berbagi pikiran dan perasaan. Meningkatkan kesadaran dan kesehatan mental. Edukasi tentang kesehatan mental, berikan informasi tentang menjaga kesehatan mental, dan normalisasi mencari bantuan profesional. Menciptakan lingkungan positif, cegah stigma terhadap masalah kesehatan mental, keluarga atau komunitas. Ruang untuk relaksasi, dorong keseimbangan antara aktivitas produktif dan waktu istirahat. Kesimpulan, penting peran orang dewasa. Sebagai orang tua, guru atau mentor, kita memiliki tanggung jawab untuk mendampingi generasi Z ini dengan penuh empati dan pemahaman. Kedua, menghadapi tantangan bersama. Tantangan seperti tekanan sosial, kesehatan mental, perubahan teknologi dapat diatasi dengan hubungan yang tepat, komunikasi yang terbuka dan kerja antara keluarga, sekolah, komunitas. Ketiga, membangun hubungan yang kuat. Menjadi sahabat terbaik generasi Z berarti mendengarkan, menghormati pilihan mereka, dan memberi ruang bagi mereka tumbuh belajar tanpa langsung rasa takut hakimi. Nah, di sini untuk membangun yang kuat itu jadi ibu-ibu jadi sahabat terbaik generasi Z ya. Nggak boleh menghakimi, nggak boleh misalnya, nggak boleh menghakimi, nggak boleh menuduh yang aneh-aneh terhadap generasi Z. Oke, sekian, terima kasih. Apakah ada yang mau, ibu-ibu ada yang mau sharing? Atau generasi Z ada yang mau sharing? Ibu-ibu?